Pagi hari di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan nggak begitu dingin karena udah ada matahari. Tadi dingin waktu subuh. Minum kopi panas dulu sebelum memulai hari. Sebelum mandi ada yang harus saya mandiin dulu. Berapa tahun yang lalu saya punya beberapa binatang peliharaan yang selalu saya mandikan tiap pagi. Tapi di sini masa saya mandiin binatang-binatang peliharaan saya, kelinci gitu di sungai. Tapi ini yang bakal saya mandiin. Jauh lebih tangguh, nggak kalah kuat dibanding beberapa sahabat saya kemarin. Lucu banget nih turunnya. Waktunya kita mandi biar segar. Lucu banget, turunnya begini dia. Gini nih turunnya nih. Oh. Mandiin ayam, burung, kucing, anjing itu biar biasa. Sudah menjadi hal yang lumrah dan umum. Tapi mandiin gajah, Gajah Sumatera merupakan jenis gajah Asia yang memiliki habitat di Sumatera. Dalam kurun 1 dasawarsa terakhir, jumlahnya kian menurun drastis akibat perburuan liar maupun hilangnya hutan yang menjadi huniannya. Gajah-gajah yang ada di Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini memiliki peranan yang sangat penting keberadaannya. Nah, salah satu, bahkan yang terpenting, elemen terpenting yang dilakukan oleh petugas yang ada di sini adalah patroli. Kami menyusuri tepian hutan, melewati beberapa jalur sungai kecil sebelum masuk lebih jauh ke dalam hutan. Ini adalah sebuah pengalaman yang unik dan baru mungkin bagi saya, di mana saya mengendarai gajah tapi di alam liar, alam bebas, benar-benar di habitatnya. Jadi berbeda dibanding gajah-gajah yang sering kita tumpangi kalau misalkan kita di kebun binatang. Ini benar-benar di habitatnya, di rumahnya gajah-gajah ini. Setelah beberapa kilometer berjalan, kami memutuskan untuk istirahat sejenak. Sambil beristirahat, saya ngobrol santai dengan Pak Anton, koordinator pawang gajah di Pemerihan. Pak Anton, ini kan kita rehat dulu nih, patrolinya, ngobrol-ngobrol dulu ya Pak. Biasanya kalau patroli itu seminggu berapa kali? Seminggu biasanya kita bisa, sebetulnya lebih dari seminggu ya, dalam setengah bulan itu 10 hari biasanya. 10 hari sekali. Nah, Sekalinya patroli sampai ke ujung-ujung, butuh berapa lama Pak untuk mengitari kawasan ini? ya sebenarnya kalau kita untuk mengelilingi semua ya mungkin nggak tercapai ya. Nggak mencapai. Nah, jadi kita cuma ngambil paling titik dari wilayah Pemerihan sampai Waiharu aja. Sampai Waiharu aja. Ini dari tadi pengalaman saya naik gajah tadi. Cara mengendalikannya itu sebenarnya gimana sih Pak? Cara nyetirnya kan kalau naik kuda gini kan? Iya. Sebenarnya sama. Hampir intinya. sama. Ya, hampir sama. Jadi kalau dia misalnya kita mau belok ke kiri, Ya girin gitu. ke kanan yang main. Oh, oke. Akhirnya. Ada kesusahan nggak sih Pak biasanya untuk menangani gajah Bapak pribadi misalkan? Gajahnya nakal atau mungkin Bapak punya pengalaman apa gitu yang menarik? Sebenarnya enggak. Ya susahnya kita harus waspada itu pas dia masa birahi, musim kawin itu aja. Masa birahi. Nah. Ketika lagi anggot-anggotnya pengen kawin, Nah, itu gimana tuh? Dia lebih Gajah sensitif. jantan atau betina nih? Gajah jantan. Jantan. Sensitif maksudnya apa? Sensitif dia biasanya itu lebih apa? Emosinya lebih tinggi. Dia udah nggak kenal gajah lainnya, orang juga nggak kenal dia. Oh gitu.
Yaudah kalau gitu kita lanjutkan lagi aja Pak patroli, nanti ini keburu udah panas, kasihan iya, gajahnya boleh. karena kan gajah memiliki suhu tubuh yang Iya. sudah panas pada dasarnya ya. Iya. Gitu. Oke Pak Anton, ayo kita jalan lagi. Mari, mari. Kami mulai masuk ke dalam hutan. Meski tidak terlalu lebat, namun beberapa binatang berbahaya ada di sini, seperti ular atau bahkan tawon pohon. Rute kita patroli kali ini agak-agak ekstrim nih ya. Karena di depan sana itu ada sarang tawon ya Pak ya. Cekungan tidak. Ya kayak ada tawon gitu. Nah untuk itu kita harus menghindarinya karena tawonnya berbeda dibanding tawon yang sering kita lihat di kota-kota. Ya kan? Bisa demam. Bisa demam. Efeknya adalah kita bisa demam atau mungkin body kita apa ya infeksi atau segala macam lah. Salah satu tempat berkumpul gajah liar adalah sungai. Mereka minum dan berendam dalam waktu yang cukup lama. Di Pemerihan, gerombolan gajah liar sering terlihat minum di sungai Kali Pancingan. Sungai Kali Pancingan adalah sungai yang mengalir di area hutan lindung di Pemerihan. Air sungai yang tidak pernah kering dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam dan sumber tenaga pembangkit listrik mikrohidro. Seperti yang dilakukan oleh warga Pedukuhan Sridadi, Desa Sedayu, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Kendati hanya berjarak 3 km dari desa terdekat yang menerima aliran listrik negara, warga Pedukuhan sama sekali belum bersentuhan dengan listrik. Menolak untuk terus hidup dalam kegelapan, warga pun dengan swadaya membeli mesin generator bertenaga 30.000 watt untuk memenuhi kebutuhan penerangan mereka. Awalnya emang ada sekelompok warga yang mau bikin turbin, cuma kan susah mau mencari teknik itu bagaimana. Nah, berhubung aku ini udah kenal sama insinyur yang bernama Purnomo itu, coba aku undang ke sini untuk mengecek debit air. Ternyata debit air di sini cocok lah untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu. Kabel sepanjang 3 km dibentangkan dari lokasi turbin ke lokasi penerima daya listrik di salah satu rumah warga. Untuk menjaga kondisi turbin dan kabel, setiap hari ada 3 orang yang bertugas jaga secara bergiliran. Kini, Padukuhan bisa mandiri memenuhi kebutuhan listriknya. Menurut Kasmat, kehidupan malam warga terasa lebih nyaman. Anak-anak bisa belajar dengan tenang dan menonton televisi di rumah sendiri. Namun, ada satu perubahan yang diam-diam dia sesalkan. Tapi malah justru kayak ke kota-kotaan Mbak sekarang. Udah nggak ada orang silaturahmi, tiap sore nggak ada orang main ke tempat tetangga. Udah asik nonton sendiri-sendiri Mbak. Meski tidak menemukan gajah liar seekor pun, patroli gajah di Pemerihan adalah cara berbeda menyusuri hutan di Sumatera. Di alam liar, raksasa-raksasa Andalas tergilas oleh perburuan liar dan illegal logging. Namun di Pemerihan, mereka telah menjadi partner tim mitigasi untuk meredam konflik tak berujung antara gajah liar dan manusia. Sepertiga Pak.